Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP 1 Setia, Aceh Barat Daya. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan pertama di LPTK UIN Oraniri. Pada kesempatan hari ini, Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji praktik pembelajaran secara luring di SMP 1 Setia, Aceh Barat Daya. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 91 dengan materi meyakini hari akhir dengan mawas diri. Berikut ini video uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian seluruhnya. Suruh siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Apa kabar anak ibu? Baik. Coba yang ada buku dalam tas, tolong dikeluarkan ya. Kita mau kasih dari kita. Ini juga ada buku ya. Sebelum itu, ibu ambil dulu siapa yang hadir. Suryani Jagaturi, Yuda Sastra. Alhamdulillah semuanya ada ya kak ya. Gimana kalian? Masih semangat? Masih semangat lah, masih jam pagi. Kita harus semangat. Sini ibu membahaskan tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri. Siapa yang tahu tanda-tanda hari kiamat? Ya, kamu cek tanda-tanda hari kiamat. Siapa yang tahu? Kita kubra. Ada terbagi dua. Tanda-tanda kiamat ada terbagi dua. Pertama, Ada gambar kecil buat tanda-tandanya lebih berubah. kiamat sudah. Kiamat jadi yang sekian alam. Kiamat sudah. Kelompok A. Munculnya. Iya, apa? Kebakaran. Bencana alam. Apa lagi? Ya. Kelompok B. Kiamat sudah. Yang ada tiga suaranya. Munculnya. Apa lagi? Betul kali. Tepuk tangan dong. Ini ada satu lagi pertanyaan sama ibu. Bagaimana kita bisa membedakan kiamat yang benar dan yang mitos? Yo, siapa yang bisa menjawab? Kiamat yang benar dan yang mitos. Yo. Ayo. Kiamat yang benar.
Hah? Ya, cepat. Apa? Yang mana benar? Ayo. Nah, Bapak, silakan. Membedakan tanda-tanda kiamat yang benar dan yang betul, membutuhkan kehati-hatian dan pemahaman yang mendalam dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis, menggunakan akal sehat, bersikap skeptis dan fokus pada amal. Kita dapat mencari informasi yang benar dan menghindari fitnah. Itulah yang dinamakan bagaimana kita menyatakan kiamat yang benar dan kiamat yang betul. Kita berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Kita jangan menyebarkan fitnah. Misalnya apa fitnahnya? Contoh, apa Bapak? Misalnya fitnah apa? Dalam apa? Sepertinya adalah seperti ada orang yang mencuri uang dan difitnahkan misalnya ke Said. Saya pelajar di Bangla difitnahkan ke Said. Tanpa bukti, gitu jelas. Tapi yang memfitnah tentang hari kiamat yang gimana? Yang lebih jelas lagi. Ayo kelompok D. Banyak? Seperti fitnah. Banyak yang mengaku sebagai nabi. Dasar kembali. Karena orang fitnah ada yang mengaku banyak melakukan, yaitu dia adalah nabi penerus dari Nabi Adam. Itu yang menyebabkan fitnah. Sekarang tentang tujuan pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran dengan model PDBL, peserta didik mengidentifikasikan nama-nama hari kiamat dan menganalisis data-data tanda-tanda hari kiamat dan menciptakan tentang kiamat segera dengan baik. Itu peserta didik dapat mengidentifikasikan nama-nama hari kiamat. Coba Bapak, nama-nama hari kiamat. Kiamat sugra adalah kiamat kecil yang terjadi kemudian yang sering kita lihat. Sebagian umat manusia misalnya mati seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah, banjir, tanah longsor. Sedangkan kiamat kubra, Kiamat kubra adalah kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam. betul. Nah, itu yang tidak disebutkan oleh itu tanda-tanda hari kiamat. Nama hari kiamat, siapa yang bisa tahu? Silakan, nama hari kiamat. Nama hari kiamat. Ada apa? Kiamat, Yaumul Qiyamah, hari kiamat, Yaumul Akhir, hari penghabisan, Yaumuddin, hari pembalasan, Salam, jam atau waktu yang telah ditentukan, Yaumul Ma'ad, hari kebangkitan, Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya manusia. Masih banyak lagi yang menggambarkan peristiwa dahsyat di hari kiamat seperti Yaumul Qaryah, hari keributan, Yaumul Zalzalah, hari kebencangan, Yaumul Qiyamah, hari bencana besar, Yaumul Hisab, hari perhitungan, Yaumul Mizan, hari penimbangan amal, dan Yaumul Jaza, hari pembalasan. Kan kita sering kita dengarkan Yaumul Mahsyar. Apa itu? Yaumul Mahsyar. Hari berkumpulnya manusia. Mahsyar. Yaumul Qiyamah, yaitu hari kiamat. Yaumul Mizan. Hari mizan apa? Pertimbangan. Hari pertimbangan. Yang dimaksud dengan pertimbangan siapa? Bisa jelaskan? Kelompok D. Menimbang yang mana berat
Ibu mau kasih lihat video tentang kiamat. Sepuluh tanda-tanda kiamat kubro. Pertama, munculnya api dari negeri Yaman. Munculnya api ini dari kawah Aden. Kawah Aden sendiri berada di atas lereng gunung berapi yang berada di negara Yaman. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Nihayahnya menjelaskan api yang dimaksud ini adalah api yang akan menggiring manusia yang masih hidup di akhir zaman. Api tersebut menggiring mereka dari berbagai penjuru bumi menuju ke negeri Syam sebagai tempat pengumpulan saat kiamat. Syam adalah wilayah yang sekarang meliputi negara Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Kedua, dihancurkannya Ka'bah, rusaknya Ka'bah merupakan tanda kiamat kubro. Seseorang yang akan menghancurkan Ka'bah bernama Zulkarnain. Ia adalah seseorang yang berasal dari Abyssinia. Abdullah bin Amr pernah mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa Zulkarnain dari Abyssinia akan menghancurkan Ka'bah dan mencuri harta dan kiswahnya. Ia berkeinginan untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah agar umat Islam menjadi lemah untuk menyebutkan nama-nama Allah. Ketiga, matahari terbit dari sebelah barat. Jika pada suatu hari matahari sudah terbit dari barat, maka semua pintu amalan manusia sudah ditutup. Peristiwa ini hanya terjadi selama 1 hari saja. Jika mempercayai akan datangnya hari kiamat, maka adanya matahari terbit dari barat menjadikan kita siap menerima bahwa kiamat kubro sudah siap berdiri di lantaran alam. Peristiwa matahari terbit dari barat juga terdapat pada sebuah hadis. Tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Apabila ia telah terbit dari barat dan semua manusia melihat hal itu, maka mereka semua akan beriman, dan itulah waktu yang tidak ada gunanya iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman. Keempat, munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah seorang yang sangat adil dan tidak ingin ada kezaliman dan permusuhan di dunia. Imam Mahdi adalah seseorang yang berasal dari keturunan Fatimah binti Muhammad dari garis Hasan bin Ali. Dari yang dimiliki Imam Mahdi sangat lebar serta mempunyai hidung yang mancung, karena ia juga berasal dari keturunan Rasulullah. Pada masa kepemimpinan Imam Mahdi, maka setiap umat manusia akan merasakan keadilan dan kemakmuran. Hal ini diperkuat dengan hadis tentang kepemimpinan Imam Mahdi, yang artinya akan ada pada Al Mahdi jika masanya pendek, dia memerintah selama 7 tahun, jika tidak maka 9 tahun. Pada masa itu umatku akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka akan memperoleh banyak makanan dan mereka tidak akan menyimpannya pada saat itu. Harta begitu melimpah, ada seseorang yang mengatakan, wahai Imam Mahdi, berilah aku sesuatu. Lalu beliau mengatakan, ambillah. Kelima, munculnya Dajjal. Kemunculan Dajjal menjadi tanda kiamat kubro. Yang kelima, kemunculan Dajjal bisa dikatakan sebagai ujian paling besar yang akan dihadapi manusia menjelang datangnya hari kiamat. Dajjal adalah seorang laki-laki yang berasal dari keturunan Nabi Adam. Ia keluar di akhir zaman. Dajjal sendiri memiliki ciri fisik seperti kedua matanya tertulis kata orang dan kafir. Tulisan itu hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Selain itu, mata kanan Dajjal buta dan biji matanya seperti buah anggur. Ketika pertama kali muncul di dunia, ia akan mengaku sebagai seorang yang saleh, kemudian mengaku sebagai nabi, dan yang terakhir mengaku sebagai Tuhan. Oleh karena itu, bagi umat Islam sudah semestinya untuk beriman dan meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Selain itu, kita juga harus berusaha menjauhi pertemuan dengan Dajjal agar tidak terpengaruh dengan fitnahnya, seperti yang terdapat pada hadis berikut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja mendengar tentang Dajjal maka menjauhlah darinya. Demi Allah, sesungguhnya seseorang mendatanginya dan mengira bahwa dia adalah orang yang beriman, atas dia mengikutinya disebabkan syubhat yang dibawanya. Karena turunnya Nabi Isa. Setelah munculnya Dajjal di bumi yang menyebarkan fitnah dan membuat kerusakan di bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa untuk turun ke bumi melawan Dajjal. Turunnya Nabi Isa ke bumi menjadi tanda kiamat kubra. Yang keenam, turunnya Nabi Isa ke bumi sudah terdapat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang yang kufur dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur hingga hari kiamat. Kemudian kepada Tuhan kamu kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan. Seseorang yang beriman akan percaya dengan turunnya Nabi Isa ke bumi untuk memimpin dan memberikan arah yang baik dan benar.
sesuai dengan ajaran Islam seperti yang terkandung di dalam surah Az-Zukhruf ayat 61. Dan sesungguhnya dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang itu, dan ikutilah petunjukku, ini adalah jalan yang lurus. Ketujuh, munculnya binatang melata. Karena kiamat kubra yang ketujuh yaitu munculnya binatang melata yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Munculnya binatang melata sudah terdapat pada Al-Quran. Apabila perkataan telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami. Menurut para ahli tafsir, munculnya binatang melata ke bumi karena Allah ingin memberikan hukuman kepada orang-orang kafir. Dengan kata lain, seseorang yang tidak beriman kepada Allah, mereka akan disiksa. Kedelapan, kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah suatu kaum yang sangat senang berbuat keburukan dan kerusakan. Dalam Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj telah dikurung di dalam tembok atau benteng logam yang telah dibuat oleh Zulkarnain. Hal ini tercantum dalam Al-Quran. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah pembuat kerusakan di bumi. Bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dan mereka? Kesembilan, terjadinya gempa bumi dahsyat. Pada kiamat kubra yang kesembilan yaitu gempa bumi yang dahsyat serta bencana alam lainnya. Pada kiamat ini juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Hawal al-Asli. Rasulullah bersabda, wahai ibnu Hawal, jika engkau telah melihat khilafah tersebar dari Madinah hingga Syam, terjadi bencana serta hal-hal menggetarkan lainnya, maka pada saat itu terjadinya hari kiamat lebih dekat daripada jarak antara tangan dan kepalamu. Ke-10, munculnya kabut asap. Pada kiamat kubra yang ke-10 yaitu munculnya kabut asap. Kabut asap dimunculkan oleh Allah untuk memberikan azab atau siksaan kepada manusia-manusia yang tidak beriman dan suka berbuat maksiat. Hal ini juga tercantum di dalam Al-Quran. Maka nantikanlah hari ketika langit mendatangkan kabut asap yang tampak jelas yang meliputi manusia, maka ini adalah asap yang sangat pedih. Demikianlah tanda-tanda kiamat kubra yang dijelaskan dalam Islam. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video itu pasti kita sudah mengenal yaitu tanda-tanda kiamat. Jika kalian hidup di hari kiamat, apa yang kalian lakukan? Jika kamu hidup di hari kiamat, apa yang kamu lakukan? Berdoa dan bertawakal kepada lima nasihat, mencari perlindungan, membantu orang lain. Yaitu coba bang lagi kelompok B yang dikatakan kelompok anak. Mereka bilang, datang hari kiamat, kita masih hidup. Apa yang kita lakukan pada saat itu? Berdoa dan berikhtiar. Yaitu berdoa dan berikhtiar. Selain berdoa dan berikhtiar, apa? Membantu orang lain. Apa lagi? Membantu orang lain. Apa lagi? Mencari perlindungan. Mencari perlindungan. Jadi dimaksud dengan mencari perlindungan gimana nak? Kelompok D, mencari perlindungan. Misalnya kan kita datang hari kiamat, kita masih hidup. Apa yang kita lakukan? Dia bilang kelompok A mencari perlindungan. Yang perlindungannya yang gimana? Iya, yaitu cari tempat yang aman. Cari yang tempat yang aman. Kalau kelompok C gimana? Selain mencari perlindungan, apa lagi? Lari sama juga dengan mencari perlindungan. Apa lagi? Yaitu kita berdoa dan berikhtiar. Contoh kiamat sutra. Silakan jawab kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D.
Dia boleh jawab nak? Sebutkan contoh kiamat sutra. Contoh kiamat sutra. Contohnya Contohnya ada seseorang yang sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor. Iya, betul betul ya. Nah, yaitu contohnya tentang kiamat surga, yaitu bencana alam, kematian, dan musibah atau yang dinamakan tsunami. Nah, kan longsor, laki-laki menjadi perempuan. Nah, manusia sudah tidak malu lagi. Nah, betul ya. Dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D kerjakan tugasnya di depan ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Ini telah menanyakan misalnya tentang apa? Kan? Tentang apa tuh? Iya betul. Ya aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Poci akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu, mengolah gagasan tentang kiamat sutra. Percaya akan datangnya hari akhir terdapat pada rukun iman yang kelima. Sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam akan hancur. Tidak ada seorang hamba yang mengetahui kedatangan hari akhir. Dua, buatlah drama tentang kiamat sutra. Pada suatu hari di sebuah desa ada seorang siswa yang bernama Safwa yang sedang mendaki bersama kawan-kawannya. Tak lama mendaki terjadi sebuah bencana sehingga terjadi longsor. Mereka berlari ke tempat yang lebih aman dan mencari tempat perlindungan. ngomong nanti masuk dari tempat pergi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bagi orang tua yang Kelompok C, presentasi kelompok C. Sudah paham? Tentang apa? Coba yang mereka buat. Tentang longsor. Itu termasuk kiamat sutra. Ya. Yang terakhir silakan kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok D akan mempresentasikan tentang kiamat sutra. Satu, buatlah batasan sutra. Saya akan datangnya hari akhir. Iman yang kelima. Kelompok C, dengarlah demikian sebagian umat Islam kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam kita akan hancur. Buatlah drama tentang kiamat sutra. Pada suatu hari, Maikira dan temannya sedang berjalan di tepi gunung. Dan tiba-tiba saat mereka sedang asik bercerita, mereka melihat tanah yang berjatuhan dan mereka berusaha mencari tempat yang lebih aman. Sampai di sini saja presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok D presentasinya tentang longsor. Mau nanya sama kalian? Tadi ada yang presentasi tentang gempa dan ada teman kalian ada dua kelompok tentang longsor. Itu
yang tanda yang dinampakkan tadi sama kawan di depan, tandanya apa? Tandanya Kia masuk sepeda. Iya betul, Kia masuk kak. Dalam video yang sudah kalian amati, yang sudah kalian presentasikan, silakan yang mewakili kelompok A, B, C, D menyimpulkan tentang hari kiamat. Silakan. Silakan, bagi berapa kesimpulannya? Ayat. Silakan kelompok yang mewakili kelompok A menyebutkan tentang kelompok B, tolong dengarkan. Kawan saya menyebutkan tentang hari kiamat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari tanda-tanda hari kiamat adalah tanda-tanda hari kiamat sangat penting bagi setiap muslim. Dengan memahami tanda-tanda tersebut, kita dapat meningkatkan keimanan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Tepuk tangan. Tanda-tanda hari kiamat. Pertanyaan? Tidak. Sudah pahamkan yang materi yang kita bahas tadi? Alhamdulillah. Semoga dengan materi yang tadi yang sudah kita bahas sama-sama jadi manfaat. Ayo dulu. Ayat kita ini, ayat kita barangkali juga dengan kesempatan tadi minggu depan kita akan ngobrolin dengan materi sosial dalil taklim. Cukup sekian, ibu ucapkan terima kasih kepada anak ibu. Semoga sehat selalu. Sebelum kita mengakhiri, tolong tetap memberikan doa. Terima kasih. Berdoa dulu.